Selamat datang di Helm paling murah andalan kepalamu teman-teman. Hari ini sesi yang ekstrim banget karena hari ini kita masuk ke sesi komparasi versus berantem antara helm JPX MX726 versus dengan helm MDS Pro Rider. Wow, pasti bertanya kok dibandingin sih? Dari kelihatan aja udah beda banget nih helmnya. Nah, karena pertama mereka sama-sama berada di segmentasi 500 ribuan dari segi harga. Dan kedua sama-sama bisa modular alias multifungsi, bisa jadi full face dan juga bisa menjadi half face. Dan faktor paling utama karena setiap kita live netizen mau beli helm antara kedua helm ini pasti dibanding-bandingin. Kok pilih yang mana, JPX atau helm MDS modular? Biar nggak ditanya-tanyain terus. Sekarang kita mulai sesinya. Di helm paling murah andalan kepalamu. Asik, keren, mantap, lonceng, mama, am. Nah, pertama kali saya lihat helm JPX ini teman-teman, kesan garang, kesan maskulin, kesan supermotonya itu bener-bener kental banget teman-teman. Seperti tujuan dari JPX memang mau menonjolkan kesan supermoto dari helm satu ini guys ya. Dan helm ini tersedia ada varian solid dan juga ada varian motif. Kebetulan yang saya bawa ini adalah varian motifnya. Dan pertama kali kalian lihat helm MDS ini guys, pasti lihat, wih, gede banget ini helm bosku. Tapi ketika fitur flip up-nya diaktifkan guys, pasti kalian terkesima kan? Apalagi buat orang-orang awam melihat di jalanan, kok helmnya bisa diangkat kayak begitu? Wow. Jadi helm ini tuh bundar, gede banget ya. Ciri khas dari si helm MDS ini pasti kesannya seperti helm bapak-bapak. Dan buat riding jauh karena fiturnya ini pasti cocok banget. Dan untuk masing-masing helm ini harganya, yang pertama helm JPX MX726 berada di kisaran 550 ribuan. Dan untuk helm MDS Pro Rider berada di kisaran 530 ribu rupiah. Pasti jangan bilang kok mahal banget MDS-nya, tergantung domisili ya guys. Ini kita bahas domisili Sulawesi Tengah. Dan untuk bahan masing-masing helm ini, kalau untuk helm JPX MX726 menggunakan bahan termoplastik ABS dan helm MDS ini menggunakan bahan termo ADT teman-teman ya. Dan untuk berat batok dari masing-masing helm ini langsung aja kita timbang, dan yang pasti MDS jauh lebih berat guys. Tapi kita timbang aja berapa tepatnya beratnya. Sekarang sudah ada timbangan di depan saya teman-teman. Langsung aja kita timbang untuk helmnya. Yang pertama JPX MX726. Oke, kita langsung lihat untuk beratnya berapa. Saya putar dulu ya guys. Berat helm JPX MX ini teman-teman di kisaran 1226. Wow, cukup ringan ya untuk ukuran helm full face karena memang bodinya cukup compact sih teman-teman. Dan berikutnya MDS nih. Wah, saya belum pernah ya lihat langsung beratnya berapa, tapi yang udah pasti banyak yang mengeluh, pegel nih pakai helm MDS, memang gede banget batoknya ya guys. Langsung saya putar dulu untuk lihat beratnya berapa. Waduh, berat banget teman-teman. Helm ini beratnya 1750 gram. Luar biasa guys. Ini salah satu helm terberat yang pernah saya timbang ya. Dan untuk sertifikasi masing-masing helm ini, si JPX ini lengkap bos. Ada SNI, ada DOT, dan ada ECE. Sedangkan untuk helm MDS Pro Rider ini hanya SNI saja, padahal bahannya solid banget loh guys. Untuk ketersediaan ukuran masing-masing helm, helm JPX MX726 ada ukuran dari M sampai dengan XL, sedangkan helm MDS ini tersedia dari ukuran M sampai dengan XXL. Sekarang saya mau bahas eksterior masing-masing helm. Kita mulai dari MDS Pro Rider dulu ya. Kita lihat dulu dari segi visornya teman-teman. Nah, visornya menggunakan sistem, ada double visornya gini. Ada yang bisa tebak. Jadi helm ini menggunakan sistem
double visor. Ada visor di bagian depan dan ada visor tambahannya ya teman-teman. Untuk sistem penguncian visornya menggunakan sistem buckle. Jadi kalian cukup putar aja. Tapi agak keras ya guys. Baguslah biar aman. Karena kelemahan dari sistem buckle seperti ini biasanya itu mudah terlepas. Lalu kita bisa lihat secara keseluruhan teman-teman, tidak ada aksesoris tambahan seperti untuk pin lock ataupun tear off, dan ada bibir visor di bagian bawah ini yang memudahkan kalian naik turunin untuk visornya teman-teman ya. Lalu kita lihat ventilasinya. Ventilasinya ada satu di bagian mulut dan ada dua di bagian atas untuk angin masuk atau inflow, dan untuk exflow-nya ada di bagian atau outflow-nya ada di bagian belakang ya teman-teman. Untuk sistemasi mengaktifkannya untuk di bagian mouth fan-nya atau ventilasi mulut yaitu dengan cara di slide seperti ini. Sedangkan untuk di bagian atas kalian cukup menekan tombol aja nih teman-teman untuk mengaktifkannya ya, seperti ini tuh. Ya. Berikutnya untuk spoilernya ada tapi pendek guys. Tuh, kalian bisa lihat ya. Spoilernya ada tapi pendek. Lalu untuk fitur flip up-nya, cara mengaktifkannya itu dengan cara pencet tombol di bagian dalam chin guard-nya nih. Kalian bisa lihat ya, kita pencet, nanti ada tombol berwarna merah. Kita pencet, kita tahan, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Berikutnya JPX MX726. Untuk helm JPX MX726 ini, untuk visornya ini hanya tersedia satu visor, jadi single visor. Warna visornya smoke, tidak ada pilihan warna lain karena saya pun juga tidak pernah melihat visor berwarna lain dari si JPX MX726 ini teman-teman ya. Tidak ada aksesoris tambahan selain bibir visor di bagian kanan ya, atau di bagian kiri kalau dari belakang. Sekali lagi fungsinya untuk naik turunin visornya biar mudah teman-teman ya. Untuk ventilasi ada di bagian mulut, ada dua di bagian atas dan dua di bagian belakang teman-teman. Nah, ventilasi di bagian depannya ini untuk mengaktifkannya tidak perlu dipencet-pencet di slide-slide karena udah permanen aktif ya guys. Biasanya kekurangannya itu kalau banyak angin masuk itu noise atau ribut di dalam helm teman-teman ya. Untuk di bagian atas, untuk inflow-nya itu menggunakan sistemasi sliding. Nih ya, jadi di slide untuk mengaktifkannya, dan untuk ventilasi di bagian belakang juga tidak perlu diaktifkan, sudah terbuka secara terus menerus ya teman-teman. Untuk spoiler nggak ada spoilernya helm ini, tapi ada tambahan pad di bagian depannya. Ini bisa kalian lepas pasang teman-teman ya. Nah, untuk mengaktifkan sistemasi modularnya yaitu dengan cara ada dua tombol di bagian kiri dan juga di bagian kanan dari dalam masker ini. Kalian pencet dan tahan, lalu ditarik. Saya langsung praktekkan aja ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi, dipencet, lalu ditarik. Dipencet, lalu ditarik. Oke? Nah, sekarang kita mau intip di bagian interior atau inner dari helm ini. Saya paling pentingin bagian inner guys. Saya suka helm yang nyaman ya. Saya tidak mementingkan tampilan tapi kenyamanan. Kita bisa melihat teman-teman untuk paddingnya secara keseluruhan berwarna gelap dengan variasi warna silver pada bagian luar helm dan bagian upper innernya nih ya, di bagian atasnya. Untuk teksturnya teman-teman, untuk teksturnya sendiri sangat lembut, terutama di bagian padding yang menyentuh langsung dengan wajah kalian. Untuk di bagian varian warna silvernya ini lebih berpori-pori, terasa lebih kasar ya dibandingkan dengan bagian dalamnya nih ya. Dan ada IPS tambahan nih guys di bagian pipi kiri dan juga di bagian pipi kanan nih. Ini IPS ya karena keras guys. Jadi helm full face umumnya itu ada IPS tambahan di bagian pipi kiri maupun di pipi kanan agar compact dengan pipi kalian guys ya. Jadi bisa ngepas gitu, oke? Untuk penguncian tali dagunya menggunakan sistem penguncian tali dagu microlock guys ya. Di bagian strapnya ada tekstur kulit sintetis juga teman-teman. Nah sekarang kita mau coba aktifkan dan juga lepas pasang dari paddingnya masing-masing. Pertama kita coba bagian padding kiri dan juga kanannya ya. Oke, menggunakan sistem pengancingan plastik dan juga perekat untuk MDS ini. Tuh, bisa dilihat ya, ada dua button dan satu perekat di bagian atas. Nah, kita coba buka. Tuh. Sangat mudah ya teman-teman, effortless banget. Lalu untuk di bagian crown pad-nya, kita buka dulu chin strap-nya biar lebih mudah. Untuk di bagian crown pad-nya, ini menggunakan pengancing
ya, atau button. Sistem pengunciannya menggunakan pengancing. Lalu kita coba tarik ya teman-teman. Untuk bagian pengancing uppernya nih. Apakah bisa dibuka? Wow, sangat mudah ya guys. Jadi kalau menarik kancingan di bagian atas ini agak sedikit berhati-hati ya guys. Oke. Nah, jadi bisa, tapi tetap berhati-hati karena di bagian pengancingan plastik ini saya nggak tahu ini namanya apa teman-teman ya. Tapi ini mudah patah, jadi hati-hati. Kalian bisa lihat IPS-nya nih ya. IPS-nya dilengkapi dengan cover fan. Tuh, bahannya kain ya teman-teman, seperti pada umumnya. Jadi ada cover fan-nya. Kalau kita buka, kita bisa melihat lubang IPS-nya. Loh. Nah, saya pikir buntu guys ya, Jadi ada lubang IPS-nya aktif guys ya. Lubang IPS-nya aktif, ini cover fan-nya. Keseluruhan berwarna putih teman-teman untuk warna IPS-nya ya. Dan untuk slot intercom, helm ini itu tidak dilengkapi dengan slot intercom. Tapi sebenarnya ada ruang yang cukup besar untuk kalian pasang intercom, tapi saya tidak sarankan karena bisa mengganggu sistem flip up dari helm ini kalau kalian tambahkan aksesoris intercom ya teman-teman. Sekarang JPX MX726 kita intip di bagian interiornya. Sebelum itu saya mau buka dulu untuk maskernya ya teman-teman, biar tidak mengganggu pandangan kalian. Visornya kita ke atasin, lalu kita buka maskernya. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat secara keseluruhan paddingnya berwarna gelap ya. Warna gelap, tapi di bagian pipinya ini sebenarnya nggak terlalu hitam ya guys. Kalau kalian bisa lihat, anggaplah hitam semua karena terlihatnya seperti itu guys ya. Lalu untuk teksturnya, tekstur dari paddingnya ini, baik bagian luar, pipi maupun bagian dalam sama ya teman-teman. Tidak ada pori-pori, lembut banget. Untuk crown padnya, kita lihat. Untuk crown padnya, helm ini di bagian kiri dan juga kanannya tidak langsung terlihat IPS-nya karena dilengkapi dengan jaring-jaring seperti ini yang mana kalau udara masuk bisa tembus juga sampai ke crown padnya ya. Jadi kalian bisa adem. Tuh. Lalu di bagian uppernya ini juga ada variasi jala-jala kayak begini, jadi teksturnya dia memang berpori-pori banget teman-teman. Untuk sistem penguncian tali dagunya dilengkapi dengan penguncian tali dagu microlock, dan untuk sistemasi membuka pasangnya itu kita langsung praktekkan saja ya di bagian pipi kiri kanan. Nah, menggunakan sistem penguncian kancingan teman-teman ya, alias button. Nah, oke, kita buka juga button yang di sebelah sini. Ini agak keras ya guys. Nah, jadi kalian bisa lihat. Saya buka dulu untuk chin strapnya. Jadi ada 3 button dengan 1 perekat ya teman-teman untuk sistem penguncian paddingnya. Nah, kita coba buka. Nah, dan untuk di bagian side padnya itu ada keterangan ukuran dan juga ada keterangan kiri maupun kanan ya. Untuk membuka crown padnya juga sama menggunakan sistem button seperti ini, button plastik ya. Lalu kita coba buka bagian uppernya nih teman-teman ya. Selalu ini yang menjadi tantangan dalam membuka ya. Oke, bisa dilepas secara keseluruhan, bisa dilihat ya ada jaring-jaringnya di bagian atasnya ini, crown padnya lembut banget. Lalu IPS-nya kita bisa melihat teman-teman. Yang agak lucu ini ada seperti kertas-kertas gini, ada 2 kertas ya guys. Satu warna pink, satu berwarna putih. Kode kali ya, kode produksi. Lubang ventilasinya terlihat ya teman-teman. Lalu ada cover fan-nya. Tuh. Jadi ada lubang ventilasinya. Keseluruhan warna IPS-nya juga berwarna putih. Lalu untuk slot intercomnya, helm ini sudah dilengkapi dengan slot intercom yang cukup besar ya. Jadi kelemahannya kalau ada slot intercom itu sebenarnya kadang ada yang kekecilan, ada yang kebesaran. Tapi ini saya lihat cukup besar, jadi harusnya semua speaker intercom bisa cocok di helm ini teman-teman. Nah, sekarang kita mau cobain pakai di kepala teman-teman ya. Ini personal opinion atau pendapatku pribadi ya. Jadi tiap orang bisa berbeda-beda. Kita mau coba fitmentnya enak yang mana nih teman-teman. Oke. Langsung aja kita coba yang pertama JPX MX726. Nih. Kalau JPX MX726 ini guys, kalau pertama kali saya pakai 1,
ini ringan banget ya untuk ukuran helm full face. Memang karena bodinya compact jadi ringan banget. Terus untuk crown padnya ini nyaman ya teman-teman. Berasa langsung menyentuh kepala saya di bagian atas. Tapi untuk bagian cheek padnya ini ukuran apa sih saya belum lihat teman-teman. Tapi nggak terlalu nggak terlalu kena di bagian pipi saya untuk cheek padnya alias padding sampingnya. Tapi overall nyaman, tekstur busanya juga enak banget, penguncian tali dagunya juga enak. Untuk maskernya ini nggak langsung menyentuh bibir kalian ya teman-teman, jadi ada jarak nih sekitar setengah jari ginilah ya. Jadi overall enak, nyaman, ringan di kepala, untuk pakai sehari-hari juga enak, pakai keluar kota juga masih bisa banget, oke? Dan yang kedua helm MDS kita langsung try on aja pakai. Ini ukuran XL. Wow, jadi gede ya teman-teman. Kita langsung coba pakai aja. Oke, nomor 1 yang paling langsung berasa itu adalah perbedaan berat antar helm ini guys. Beda kurang lebih 400 gram ya. Jadi memang berasa banget. Habis pakai ini langsung pakai ini memang berasa banget di kepala teman-teman ya. Beda 400 gram sampai 500 gram mungkin ya nih. Untuk dari segi padding, kelembutan lebih lembut MDS. Cuma karena ini saya pakai XL, jadi cheek padnya ini memang nggak terlalu kena teman-teman ya. Cuma kalau secara overall kenyamanan, karena kepalaku cukup bulat, helm ini lebih nyaman kalau di kepala teman-teman ya. Tapi untuk berat batok, buat kalian yang nggak suka helm-helm agak berat, itu jangan pakai helm ini ya, terutama yang suka sakit leher, karena memang berasa banget beratnya. Penguncian tali dagunya pakai microlock, saya suka ya, nggak terlalu ribet. Kita coba geleng-geleng. Nah, karena ini ukuran XL kali ya, makanya nggak terlalu ngefit nih, masih goyang banget guys ya. Oke, jadi kalau secara kenyamanan, busa pilih MDS ya, padding pilih MDS. Kalau kalian mau pakai sehari-hari, ini pilihlah JPX teman-teman, oke? Nah, saya mau rekapkan buat kalian apa kelebihan dan kekurangan dari helm ini masing-masing. Untuk helm JPX MX726, kelebihannya adalah visornya sudah dilengkapi dengan warna smoke, tapi tidak dilengkapi lagi dengan double visor teman-teman ya. Looks-nya juga lebih sporty, lebih garang. Ringan juga dipakai di kepala teman-teman ya. Jadi buat sehari-hari enak banget, tidak bikin pegal. Dan kelemahan dari helm ini yaitu pada fitur ini guys ya, fitur modularnya. Kalau kalian lepas pasang, ini merepotkan teman-teman, karena harus kalian simpan ya. Kalau kalian lepas, dia ini langsung terpisah dari shellnya teman-teman ya. Jadi agak merepotkan, oke? Dan untuk helm MDS Pro Rider, kelebihannya cukup banyak. Pertama, flip up-nya ini nggak repot. Kalau kalian mau jadikan dia half face, cukup kalian naikkan ke atas ya guys. Terus paddingnya itu benar-benar nyaman banget dan sudah disertai dengan double visor. Dan meskipun sudah hanya berstandar SNI saja, kesulitan dari batoknya ini tidak usah diragukan lagi. Sudah tercermin dari berat batoknya ya. Tapi setiap helm pasti punya kelemahan. Sama seperti si MDS ini ya, kelemahannya dibandingkan dengan JPX adalah satu, buat kalian yang nggak suka berat, jangan ambil helm ini, sekali lagi berat banget. Dan karena batoknya yang besar, saya rasa tidak semua orang cocok pakai helm ini teman-teman ya. Buat kalian yang punya body baba dondot aja yang cocok pakai helm ini. Buat yang kurus-kurus jangan bos ya. Untuk teman-teman yang tanya, laris mana kok? Atau pilih yang mana kok? Kalau laris di toko, laris JPX MX726. Mungkin juga karena ketersediaan stok helm MDS ini itu sulit guys, karena helm yang udah cukup lama mungkin produksinya udah nggak banyak ya. Tapi kalau ditanya laris, MDS ini juga laris. Tapi yang paling JPX teman-teman ya, karena bisa dipakai hampir semua orang ya. Dan kalau teman-teman cari helmnya teman-teman bisa dapatkan di toko online ataupun toko offline dari Helm Palumura, di Shopee, TikTok, Lazada maupun toko offline kita Jalan Es Parman dan Jalan RE Marta Dinata. Kalau saya pilih JPX MX726. Oke, berikutnya kalian mau direviewkan dan dikomparasi helm apa lagi? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa pencet like dan subscribe buat Helm Palumura. Helm Palumura, andalan kepalamu. Di Helm Palumura, andalan kepalamu. Asik, keren, mantap, bonceng, mama, aman, bro. Apalagi bonceng cewek.